Oke guys, selamat sore. Jumpa lagi sama Pak Agus di Pak Agus Channel. Sudah lama ya nggak review di hari Minggu yang cerah ceria ini. Kebetulan kemarin itu kita merayakan Natal dan sebentar lagi kita merayakan Tahun Baru ya. Pak Agus di sore ini mau nge-review apa yuk? Ya, nge-review sebuah kendaraan ya, kendaraannya lucu, unik, keren dan lumayan laris sih. Ya mau tahu apa yuk? Ya ini dia ada di belakangnya Pak Agus ya. Ini adalah sebuah mobil Suzuki Espresso, kayak nama kopi ya. Ya mungkin nama Espresso itu melambangkan ya supaya mobilnya sehangat kopi espresso, selezat kopi espresso ya. Mobilnya kayak gini guys ya. Ini baru aja datang guys ya. Ini mobilnya warna putih, keluaran tahun 2023 ya, keluaran 2023. Bentuknya kayak gini ya. Sekilas mobilnya imut-imut ya, kecil kayak, mungkin kalau kalian ingat ada suatu kendaraan angkutan umum roda 3 di Indonesia itu ya, namanya bajai ya, bentuknya mirip-mirip gini. Tapi ini mobil keren loh ya, jangan salah, ini mobil keren loh. Dan lumayan laris di jalan ya. Jadi kita review aja. Kita review mulai. Ini adalah sebuah Suzuki Espresso, double S. Ini adalah kendaraan rakitan dari Suzuki mobil Indonesia, tetapi bukan dirakit di Indonesia ya guys ya. Bukan dirakit di Indonesia, tapi build up atau CBU, completely build up, import dari India. Jadi bukan buatan Indonesia ya. Oke, tampang dari depan kayak gini ya. Tampang dari depan dia, kalau secara keseluruhan dia itu bentuknya seperti mini SUV ya. Mini SUV, bukan hatchback sih, bukan city car tapi mini SUV. Dimana kita lihat ground clearance-nya lumayan tinggi nih ya, lumayan tinggi. Aman lah untuk melibas batu medan-medan yang lumayan terjal, aman. Terus dari depan ya kita review. Untuk lampu depannya dia seperti ini, dia kotak. Terus dengan ini lampu utama dan ini sein. Ini sorry saya nanya dulu, ini udah LED belum ya? Belum ya, ini masih halogen ya, kuning. Ini juga pasti sama. Terus di sini juga ada fog lamp ini. Tapi dummy nih, belum isi ya, isi sendiri. Ya maklum lah, mobil ya kelas ini ada tempatnya tapi nggak diisi, isi sendiri. Terus untuk grillnya sendiri ya, yuk. Ini mengingatkan kita sama apa, yuk. Ini mirip sekali sama grillnya Suzuki Ignis yang facelift ya, saudara-saudara. Persis sama, jadi ada 4 bilah kotak seperti ini, 2 di kiri, 2 di kanan dan logo Suzuki. Lalu bumpernya kayak gini. Ya, di sini ada kisi-kisinya, lubang udaranya. Ya. Ini berwarna hitam sampai ke bawah, warna hitam. Dan juga ada, nah ini ciri khas SUV-nya ini, saya bilang ada over fendernya, warna hitam dop sampai ke belakang, ya, sampai ke belakang ya, berwarna hitam dop, hitam kasar. Lalu di belakang juga ini bentuk belakangnya kayak gini ya, lampunya ini seperti ini. Ini juga masih halogen, ada logo Suzuki-nya.
Tidak ada wiper belakang, tapi sudah dilengkapi dengan defogger belakang alias pemanas. Ada roof rail atau spoiler di belakang, tapi tidak isi lampu ya, tidak isi lampu. Tidak ada antena sakfin ataupun tapi antenanya ada di depan ya, model antena memanjang ke belakang. Nah, lalu ada mata kucingnya ya, untuk tampilan eksteriornya. Lalu untuk ada tuas tangki bensin, tutup tangki bensin. Terus untuk bukaan pintunya model cungkil, untuk kaca kacanya dan pilar-pilarnya ini sudah di blackout warna hitam ya, tapi hitamnya hitam kasar, hitam dop. Sudah ada talang air, tapi ini opsional, tidak asli dari pabrik. Lalu depan spion, dan ini tidak retractable ya tentunya ya, masih manual ya. Oke, cuma segini ya. Dan ini sudah elektrik ya. Udah dong. Kalau yang pre facelift itu masih tungkil-tungkil ya, belum elektrik ya. Terus ada sen di bodi depan kiri berwarna kuning. Oke, sekarang kita coba lihat mesinnya ya. Oke, kita lihat jeroannya, damper pacunya ya. Oke. Ini patos. Maklum masih perawan ya. Ya, jadi jeroannya mesinnya kayak gini ya guys ya. Gini aja Angkat lagi. Angkat lagi. Enggak usah. Ya biarin aja, gampang lah. Wasting time. Udah, enggak aku bang. Ya. Ya mesinnya kayak gini ya guys ya. Ini mesinnya 1000 cc, 3 silinder. DOHC apa SOHC nih? SO. Ya, saya kurang hafal ya. 3 silinder 1000 cc dengan transmisi AGS, auto gear shift. Jadi transmisinya itu manual yang dibikin matic seperti biasa ya. Ini kompornya mesin, di sini ada aki, ada sekring biasa, ada ABS, ada oli power steering, oli minyak rem, ada radiator ya, seperti biasa, tidak ada yang istimewa sih. Dengan tenaga ini sekitar 68 PS dan torsi kalau nggak salah 90-an Newton meter ya. Kecil memang, tapi lumayan lah. 3 silinder ya. Nah, completely build up made in India ya. Oke, tutup ya. Lalu ya tampak eksteriornya kayak gini ya. Gimana kalau kita langsung aja ke interiornya ya guys ya. Oke, where is the key? Ya, jadi penampakan interiornya kayak gini ya guys ya. Kuncinya kayak gini. Belum keyless ya, masih anak kunci biasa. Tetapi ini sudah immobilizer apa belum ini? Udah dong. Ya, sepertinya sudah lah. Oke, tampilan dashboardnya kayak gini ya guys ya. Ini kunci di sini. Dashboardnya kayak gini. Tampilan speedometer ada di tengah, bulatan besar, mengingatkan kita pada sebuah mobil. Oke,
karena tidak ada. Bentar saya jelasin ya. Wah, hidupinnya nggak berasa ya, kayak belum hidup tapi hidup gitu. Oke, tampilan ininya kayak gini ya. AC kita nyalakan. Kita mulai dari setirnya kayak gini ya. Belum dibalut kulit tentunya, tetapi ini karena sudah facelift ini ada perubahan daripada yang belum facelift ya. Sini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol untuk audio dan semacamnya, menu ya di sini. Untuk setir ya fix ya, nggak ada teleskopik maupun tilt juga tidak ada, ini fix. Terus ini tombol-tombol, di sini ada mode untuk audio. Di sini ada mute untuk mematikan suara. Terus di sini di bawahnya ada untuk mengangkat telepon. Terus di sini apa ini? Ini ngangkat telepon, ini tutup telepon. Ini nggak praktis sebenarnya, dipisah-pisah gini. Kenapa tidak satu tombol? Dan ini yang paling bawah, ini tombol pengenalan perkataan, tunggu, respon, tutup ya, apa kaden. Setirnya palang tiga dengan logo Suzuki. Sini bahannya karet biasa. Terus di sini tidak ada apa-apa ya, karena speedometernya ada di sini di tengah, digital. Konsol AC-nya ada 4, 2 di kiri kanan untuk penumpang, 1 supir, itu bentuknya bulat. Terus di tengah itu bentuknya seperti ini ya, agak kotak. Lalu untuk speedometer dia digital ya, kerennya sudah digital ya, di sini tampilannya ada speedometer, di sini ada odometer ya, sudah jalan 1500. Tadi bilang 1000, sekarang udah 1500. Wah, ini lewat, ini harus ganti oli ini guys ya. Ini indikator gear shiftnya ini, dan indikator bensin ya, full dan biasa lah. Ini rem tangan, parking brake ya, ini masih mechanical ya, belum elektrik ya, masih elektrik. Dan indikator sabuk pengaman. Di sini ada head unit, ini OEM ya, ini kerennya OEM ya. Ini kalau ini gitu, kalau kita matikan, lalu kita hidupkan lagi, matikan total. Ya, ini maklum karena baru dapat ya, ini belum hafal ini. Jadi kalau dimatikan total dan dihidupkan, dia akan muncul logo Suzuki ya guys ya. Oke, nanti aja lah, biarkan. Ini head unitnya lumayan lengkap ya, pengaturannya juga ada Bluetooth, ada setelan untuk ya lumayan lah. Radio udah pasti ya. Terus AC, untuk pengaturan AC ada di bawah, masih putar-putar kompor ya, manual. Dan di sini lumayan juga lengkap. Di sini ada pengaturan speed fan-nya, dari yang paling kecil sampai paling keras. Terus di sini ada pilihannya untuk AC-nya, untuk pilihannya ada yang bisa keluar, bisa ke dalam dan segala macamnya. Terus di sini istimewanya lagi, dia ada heaternya guys ya, pemanasnya. Jarang-jarang ya mobil di sini ada heaternya. Ini karena mobilnya CBU India ya, makanya ada heaternya. Oke. Terus sini ada laci biasa, belum shock. Terus untuk ini dashboardnya sendiri masih hard plastik semua ya, sampai ke door trim. Nah, ini untuk door trim hard plastik, di sini hard plastik juga. Nah, di sini ada pintu warna hitam. Terus di sini ada listnya silver sini ya. Dan kalau kalian lihat di sini pasti kalian bingung, kok tidak ada tombol untuk buka kaca jendelanya. Tidak ada tombolnya ya. Jadi tombolnya ada di sini guys ya. Ya, tombol untuk power window-nya ada di sini. Ya, kayak gitu guys ya. Ya, ada di tengah. Jadi mirip-mirip mobil Eropa ya. Ada rasa Eropanya. Ya, kayak gitu ya. Tapi guys, ini untuk power window-nya hanya ada di sisi depan aja ya. Sedangkan untuk sisi belakang itu masih engkol ya. Masih putar-putar. Ya,
masih pakai otot. Nah, not bad lah, nggak masalah. Lalu di sini ada spion, ya belum auto dimming dan segala macam, tentunya masih manual semua ya. Lalu di sini ada sun visor, tidak dilengkapi dengan kaca vanity mirror, apalagi isi lampu enggak ya, tapi cukup lah. Lalu di sini ada lampu penerangan, lampu baca ya. Dan di sini uniknya lagi, di sini ada speaker ya. Saya nggak tahu fungsi speaker ditaruh di atas ini untuk apa ini ya. Ini ada speaker. Lalu untuk mobil ini sendiri, di sini ada fitur idling stop ya, kayak motor Matic-nya Honda itu. Jadi kalau kita stop misalnya, dia 5 detik atau berapa detik itu dia mati sendiri mesinnya. Terus ketika kita injak rem dia mati sendiri, dan ketika kita lepas rem dia hidup lagi. Contoh ya, mana tombolnya nih? Tombol idling stopnya udah hidup ini? Udah Mana? hidup. Udah hidup, jadi harus dimasukkan gigi ya. Harus dimasukkan gigi, misalnya kita maju dikit aja, lalu saya rem. Belum hidup ini. Udah hidup. Kok tidak mau mati? Harus keliling. Oh enggak. Iya. Ntar kita coba sambil gini ya. Jadi saya jelasin untuk transmisi ya sekarang guys ya. Ini transmisinya namanya AGS ya. AGS atau Auto Gear Shift. Jadi pada dasarnya ini adalah manual yang dibuat jadi matic. Ya seperti ini. Di sini hanya ada ke atas itu R. R itu artinya mundur. Terus ada netral, N, sama ada D. D-nya sendiri ini 5 percepatan ya, lumayan ya. Nah, kalau kalian lihat di sini itu tidak ada P ya, tidak ada P alias parking. Nah, jadi mobil ini memang tidak dilengkapi dengan P parking. Jadi kalau biasanya mobil Matic itu kan ada P-nya parking ya, jadi ngunci bannya. Jadi kalau ini, kalau kalian lagi ke mall lalu kalian mau parkir ya, mau nggak mau tidak ada P-nya, masukkan aja ke N lalu direm tangan. Tapi kalau nggak direm tangan, mobilnya lolos ya, nanti didorong sama satpam, nanti bisa-bisa mobil kalian pindah ya, karena memang tidak ada P-nya ya. Oke, kayak gitu ya. Terus jika kita putar pindahkan ke kiri, ini kan matic ya, kalau kita pindahkan ke kiri itu menjadi manual. Ini plus untuk menaikkan gigi dan min untuk menurunkan gigi. Terus kita bawa matic lagi ke kanan, kita jadi matic lagi ya. Oke, apalagi ya, ini biasa plafon tempel belakang kayak gitu ya, jok belakang. Kalau lihat dari leganya ini di ruang kabinnya ini lumayan sih, ini lumayan lega, enak juga, nggak terlalu sempit sih ya, nggak kecil-kecil amat, not bad lah gitu ya. Dan terus terang saya suka ini mobil, bener saya suka ini, naksir sama mobil ini, makanya sampai beli ya. Kalau nggak naksir nggak mungkin beli. Dan review ya, jadi untuk penjelasan mobilnya kayak gitu. Gimana kalau kita langsung coba tes aja, tes driving, langsung jalan, kita rasakan bagaimana rasa berkendaranya kayak apa ya. Oke guys, stay tune ya di channel Pak Agus, karena sudah lama juga nggak nge-review. Oh ya, kemarin sih 2 minggu lalu kayak saya nge-review Innova Reborn ya. Dan terakhir saya nge-review di sini sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu. Sekarang saya nge-review lagi ya. Oke, kayak gini ya guys ya. Jadi ya kita lihat ke depan sambil ini ya. Ya kayak gini ya. Ya. Oke, dia pindah gigi langsung ya. Inilah transmisi AGS, namanya AGS. Ya ini gigi 1. Ya untuk untuk di jalan-jalan perkotaan gini ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat.
Memang sih karena ini mobil 3 silinder ya, 3 silinder. Suara mesin memang agak kasar ya guys ya. Maklum 3 silinder ya. Coba mobil ini dijadikan 4 silinder pasti lebih bagus ya. Lebih halus suara mesinnya. Oke. Supaya nggak bunyi ya, mengganggu audiens. Oke, kita jalan-jalan sore mumpung hari libur ya, besok kita masuk. Kayak gini ya, Suzuki Espresso, Suzuki kopi. Kita jalan menuju ya, oke. Sabukmu. Oh ya, saya lupa sabuk saya yang bunyi ternyata ya. Sorry guys ya. Oke, disorot ke dashboard ke depan ya, seperti biasa. Kayak gini ya guys ya. Jadi apa namanya? Ya, tidak ada yang spesial, tapi lumayan keren juga. Lemot-lemot amat juga enggak juga sih. Yang jelas mobil ini pasti irit ya. Mobil ini cuma 1000 cc, pasti irit, dijamin irit. Mungkin bisa sampai 110 lebih pasti. Saya jamin 112, 113 pasti nembus ini. Dan masih bisa minum Pertalite jelas ya. Oke, keren ya. Jadi kita kayak ngerasain kalau ngeliat dashboard dalam ini kayak rasanya kayak naik mobilnya Mr. Bean ya saudara-saudara ya. Ya Mini Cooper ya. Ini Mini Cooper banget ini soalnya ini. Ini kalau kita lihat ini bentuk dashboardnya yang ada di apa namanya speedometernya ada di tengah bulat, ini ada mengingatkan kita sama Morris Mini Cooper ya. Ya, mobil ini lahir, apakah ini mobil menggantikan Suzuki Ignis ya, ataukah menggantikan Wagon R? Kayaknya sih menggantikan Wagon R ya, Suzuki Wagon R. Ya enggak, Joy? Ya, Iya, menggantikan Wagon R ya. Wagon R. Wagon R yang 1000 cc kemarin kayaknya digantikan oleh Espresso ini ya. Mungkin mobil ini banyak diremehkan ya, kok gini lah, kok jelek gini. Ternyata mobil ini laris. Pasti kalian sering bakal lihat banyak mobil ini di jalan. Nah, saya ngerasain kalau saya lepas gas dikit itu kayak dia nggak mau jalan. Mungkin harus digas. Ya kayak gini. Ya responsifnya bagus, lumayan. Oke, lumayan. Untuk keluarga kecil ini cocok ya. Untuk apa namanya, tadi saya belum kasih tahu harga mobil ini ya. Harga mobil ini itu ada 2 tipe ya, manual dan matic. Ini karena kebetulan mobilnya ngambilnya di Jakarta, ini dapatnya masih di bawah harga OTR Bali ya. Jadi sekitar kalau di Jakarta mungkin yang matic 150-an. Iya. 150-an. Iya. Ya, yang matic AGS ini 150-an juta. Sedangkan yang manual mungkin perbedaannya berapa? 140. Kalau di Bali sendiri sih 200. yang AGS ini yang matic ini sudah hampir nyentuh 200 juta loh guys. Sekitar berapa? 198 juta ya. Iya. Ya, jadi kok perbedaannya lumayan jauh ya antara OTR Jakarta dengan Bali ya. Biasanya sih nggak lebih dari 20 juta. Tapi kok ini lumayan lebihnya banyak ya. Saya nggak paham ya. Karena akhir tahun. Ya, jadi mobil Diskon akhir tahun. kok agak-agak ngempos dikit ya, kalau nggak digas tuh ngempos. Iya. Tenaganya ngos-ngos kayak orang yang sudah tua ngos gitu. Ya, harap maklum lah guys. Tapi asik guys. Aku cinta mobil ini pokoknya. Oh. Iya. Jadi bagi kalian yang mau ingin meminang Suzuki Espresso, saya persilakan. Saya sudah pinang dan review khusus buat kalian. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya nanti boleh ke saya gimana rasanya. Nanti kalau ada yang mau test drive juga boleh. Nanti kita atur waktunya ya guys ya. Ya.
sayang warnanya aja sih. Kalau saya sih ngambil pasti warna oranye ya, karena keren banget itu. Ini warnanya putih ya, biasa ya dia, tapi nggak masalah. Itu ada 6 pilihan warna untuk espresso ya. Ada putih, ada hitam, ada oranye, ada merah, ada biru, apa lagi satu, ada Itu aja. putih, ada hitam, ada oranye, ada merah, ada biru, lagi satu apa, merah. silver ada ya, Silver ada. silver ya, bukan? Silver lagi silver satu ya. ya. Oke guys ya, itu ada yang mirip ya, ada Brio di depan misalnya ya. Itu sih saya pernah punya, tapi itu nggak lucu ya. Itu kayak setrika itu ya. Yang lama ini kayak setrika. Saya bukannya gimana, tapi memang kayak setrika dia. Kayak Civic, dia soalnya mengambil basic dari Civic Wonder buntut yang tahun 84 itu guys ya. Yang sekarang sudah, yang facelift sudah lebih bagus bentuknya itu. Ya, jadi kalau kita lihat di jalan ini mobil kayak gini, wah pasti orang, wah keren, lucu mobilnya kayak gitu ya. Jadi nggak usah dibilang mewah ya, lucu guys mobilnya. Itu yang bikin kita bangga ya guys ya. Ya ini dia Suzuki Ignis kan mirip ya depannya, grill dan lampunya memang mirip kayak Suzuki Ignis ya, India. Ini memang build up CBU impor langsung dari India, bukan dirakit di Indonesia ya guys ya. Jadi tidak ada unsur Indonesianya, cuma dijual memang di Indonesia ya. Jadi asli masih buatan India. Sama dengan Suzuki New Baleno juga itu buatan India. Terus apa lagi ya? Kalau XL7 itu India bukan? Iya. Masa? Iya. XL7? Iya, India. Oh jadi kan kebanyakan Suzuki India sekarang semua. Suzuki sekarang India semua ya. Iya. Nggak ada yang Indonesia ini. Seperti kita tahu guys, Suzuki itu kan image-nya adalah mobil yang merakyat ya, murah meriah dari dulu. Mana pernah Suzuki bikin mobil mahal-mahal banget ya, tapi laku laris ya. Contohnya dulu ada crossover XX4, terus Suzuki Swift yang sekarang sudah discontinue, tapi sebenarnya sudah lahir kembali, cuma belum masuk Indonesia ya. Lalu ada Suzuki Splash, Ignis, dan sekarang yang terbaru keluar Espresso ini ya. Ya. Nah, seperti ini guys ya. Dia mati sendiri. Barusan saya lepas rem ini mati. Itulah namanya idling stop system, sama seperti motor Honda Vario ya. Jadi kalau di kemacetan itu dalam waktu 5 detik kita tidak gas, dia mati sendiri. Lalu kita gas, dia hidup kembali. Tapi kalau mobil kita tekan rem, dia mati, lalu kita lepas rem, dia hidup kembali. Itu untuk efisiensi bahan bakar ya. Ya lumayan lah, mobil lain tak ada yang punya gitu ya. Ras. Masa? Ras apa? Ras sama Terios baru. Oh yang baru. Iya. Mobil yang kelas mewah pun tidak ada yang punya fitur begitu ya. Lalu untuk apa lagi, peredaman kabin untuk di dalam itu tidak bagus-bagus amat, juga tidak jelek-jelek amat sih. Kalau suara, nah mati lagi dia ya. Kalau untuk suara luar, oke, masih kedengeran lah. Suara luar masih kedengeran lah. Terus untuk peredaman pintu misalnya, ya standar lah mobil. Jangan harap yang terlalu lebih ya. Lalu untuk road noise ya, misalnya road noise, suara ban dan suara mesin, kalau saya rasain sih lumayan. Daripada mobil saya yang mahal itu, saya terus terang ini lebih bagus itu. Mobil saya yang dua kali lipat lebih daripada ini itu, suara roda itu, suara ban itu masuk banget ke dalam kabin ya guys ya. Ini enggak terlalu, masih ada tetapi enggak terlalu keras ya. Ya. Kalau dari segi handling ya, kalau menurut saya sih ini belum akurat banget sih. Oh jadi tidak terlalu akurat ya. Artinya kalau saya belokin setir gini, ini masih ada. Nah dia mati lagi. Tapi fitur ini sebenarnya buang-buang energi ya. Mati nih. Yang mana ini tombolnya sih? Yang off. Biarin. Ini fitur sebenarnya buang-buang energi. Jadi setiap ada macet kita mati hidup. Kita matikan saja lah. Yang ini. Oke, kita matikan lagi. Oke, berapa menit itu?
30. 30. Oke guys, karena macet ini ya, maunya kita tes coba sampai sana, tes jalan yang lebih ini, ntar kita ya sampai sana aja, mungkin sampai mana namanya, sampai bypass yang bebas hambatan. Jarang-jarang ya kalau punya mobil gini, pengen aja tiap sore jalan-jalan sore pakai mobil gini ya, soalnya seru ya, lucu. Jadi mobil itu kalau saya sih ya, mobil itu tidak harus yang mewah, yang gini, yang mahal, enggak, tapi mobil yang punya ciri khas tersendiri, menyentuh hati ya, seperti inilah, lucu. Saya dari pertama kali lihat mobil ini memang suka guys, makanya setiap di jalan ngeliat mobil ini saya buntutin, saya videoin ya, karena saya suka ya, berharap bisa punya ya. Sekarang kita bisa menyetirin langsung ya, Suzuki Espresso. Mungkin nanti akan lahir lagi selanjutnya Suzuki kopi lainnya ya, seperti Suzuki Cappuccino, Suzuki Cafe Latte, dan kopi tubruk, dan kopi apalah gitu ya, cita rasa kopi. Saya juga nggak ngerti kenapa dinamai kopi ini, mungkin supaya rasanya manis hangat seperti espresso ya. Mungkin ada yang ngerti, bisa komen ya di kolom komentar ya. Oke, kita depan ya guys ya. Ya, dia nggak berani nyebrang karena ini mobil dia hormat ya, dia lucu soalnya. Oke, kita ke depan guys ya. Kita lihat ke depan. Kita ngetes sedikit di situ kan jalannya agak bebas hambatan ya guys ya. Wah, jangan dipakai untuk kasar-kasaran deh. Jangan dipakai. Jadi, coba kita ngetes manualnya guys ya. Ini kita tinggal bawa ke kiri, ini manualnya nih. Ya, ini kita bawa ke kiri. Dia gigi berapa itu? Biasanya kalau kecepatan gini paling gigi 2 itu ya, bener ya? Yang ini ya. Ya. Gigi 2, kita mulai dari gigi 2. Kita pakai mode manual. Ya, kalau kita mau naikkan, menurunkan misalnya dari gigi 2 ke gigi 1 Ke atas dia otomatis guys, langsung 1 dia ngerti ya, sama kayak Nissan saya dulu, dari gigi 2 kalau kita berhenti total pasti dia ke 1. Jadi kita mulai start dari gigi 1 ya. Ini manual guys ya. Ini kerennya juga guys ya, ini ada mode manualnya. Mobil seharga segini ada mode manualnya loh guys, yang lain tuh susah loh ada. Ini dengan kata lain, ini Triptonic, ini bisa manual, bisa matic ya. Wah, ini ya keren kan, keren ya. Oke, ini karena macet ini. Oke, reviewnya saya karena macet ini, buang-buang ini kayaknya. Reviewnya segini dulu ya guys ya, ntar kita lanjut pas jalan, nanti saya lanjut. Sekian, coba ya. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari gigi 1 ya, kita pakai mode manual. Dia tidak akan pindah kecuali kita pindahkan dia secara manual ke atas kayak gini. Oh, ke bawah guys. Oh, ke bawah, sorry. Pindahkan kebalik ya. Kalau mau menambah dia ke bawah, mengurangi dia ke atas. Biasanya sih menambah itu ke atas, mengurangi ke bawah, ini kebalik ya. Oke guys, kita di sini kita bisa ngetes. Kita pakai mode matic aja ya. Kita pakai mode matic, kita pindahkan ke kanan. Ya. Oke, ini matic. Nah, di sini kan enak ya jalannya. Oke ya, macet-macet juga ya. Tidak macet ya guys. Di depan ini ada taksi Kia Rio Sedan ya. Ya. Cerato ya sih. Dan untuk akselerasi bawahnya sih saya rasa kurang ini ya. Kalau setiap injak gas itu kayaknya masih lemot, nggak mau langsung spontan. Kayaknya mikir keras gitu ya. Maju nggak ya gitu. Ya, coba mobil ini dilengkapi dengan sejenis Honda Sensing yang gitu-gitu tuh ya. Wah, pasti mantap ya. Jadi kita bisa lepas kaki, kita tinggal kendalikan pakai tombol kayak semi autopilot gitu ya, kayak robot.
Ya, next mungkin saya review mobil dengan with Honda Sensing ya. Tapi harus beli dulu mobilnya ya, jangan minjem ya. Oke, kita pelan-pelan terpaksa guys ya, karena ini jalannya tidak, ini macet juga, ini gimana ya. Oke. Untuk pengereman sudah dilengkapi dengan ABS ya guys ya. Untuk depan dia sudah cakram, belakang tromol ya. Standar lah untuk harga mobil segitu ya. Untuk apa namanya, airbag ada 2 di depan, airbag ada 2 di depan, kiri kanan ya, sama di setir apa? Iya, setir. Ada 2 ya. Sementara di belakang belum dapat airbag. Apalagi yang belum, apalagi ya? Kayaknya udah semua. Nah ini dah, ini kayak mikir deh ya, nggak mau ini. Ininya apa nama, akselerasinya nih masih. Ya, jadi mobil ini bukan untuk kebut-kebutan ya. Oh, saya lupa jelasin tadi untuk lingkar rodanya guys ya. Lupa saya tadi untuk di luar. Ini menggunakan pelek ring 14 inci dengan profil ban mungkin sekitar 165 per, kalau saya perkirakan ya. Saya lupa juga tadi, yang jelas lingkar rodanya 14 inci dengan ban profilnya mungkin antara 165 per 55 mungkin perkiraan saya. Ini mobil tinggi ya, jadi nggak usah khawatir melibas medan yang gini, lumayan tinggi karena ini konsepnya adalah mini SUV ya, seperti Suzuki Ignis persis. Jadi mini SUV, bukan city car atau hatchback ya, bukan, mini SUV. Oke, jadi ya kita menyalip mobil mahal di depan ya. Ini mobil Amerika ya guys ya, sementara ini mobil India ya. Ini mobil Amerika. Ini ya, di samping ada Kijang Zenith yang kekecilan kaki. Ya, banyak yang bilang kekecilan kaki soalnya ya, badannya gede tapi kakinya kecil. Kelihatan kecil, bukan kecil sih, tapi kelihatannya jadi kecil. Perlu diganti velgnya. Jadi untuk selanjutnya kita pikirin apa ya, modifikasi ya, enggak juga, kasihan, variasi mungkin apa yang cocok untuk mobil ini ya. Nanti kita pikirin, kita nambah-nambah aksesoris apa gitu misalnya ya. Mungkin ban depannya saya jadiin satu di tengah, mungkin kita bikin kayak bajai beneran, karena banyak yang bilang mobil ini bajai ya. Nggak tahu, ada bajai yang terkenal juga. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu ya, segitu dulu review. Jangan dimatikan dulu. Ini saya mau apa namanya, balik. Ini udah sore. Kita segitu dulu reviewnya. Nanti kalau ada next project lagi, kita review lagi. Next car, ada mobil lainnya yang baru masuk, kita review lagi. Ini kok hujan di sini ya? Emang hujan tadi ya? Hujan. Oke guys. Oke, jangan dimatiin, kita off keluar ya. Kita closing ya, kita closing guys. Sekali lagi, ini mobil tidak ada P-nya guys ya. Jadi kalau dalam keadaan begini ya, mau tidak mau kita end. Ya udah, kita rem tangan supaya dia tidak mundur. Ya. Kita closing di luar ya. Yuk. Oke guys, sekian dulu ya review mobil mungil nan menawan Suzuki Espresso dari Pak Agus. Terima kasih sudah menonton.
kita ketemu lagi di lain waktu, di lain mobil, lain project. Dan selamat Natal buat yang merayakan dan selamat menyambut tahun baru buat teman-teman semua. Semoga sukses, semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Semoga yang belum punya espresso bisa cepat kebeli